Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Dea Puspita akan menjawab pertanyaan pada mata kuliah bakteriologi. Pertama itu, apa itu isolasi bakteri? Nah, isolasi bakteri itu adalah proses pengambilan bakteri dari medium atau lingkungannya lalu dipindahkan ke dalam media buatan agar dapat mendapatkan kultur murni. Nah, tujuannya itu agar dapat mendapatkan biakan murni. Kemudian isolasi bakteri pada tanah, air, udara, bahan makanan, daun, dan tubuh manusia. Yang pertama itu pada tanah, siapkan media PDA, kemudian siapkan media tanah yang telah diambil dengan kedalaman 5 cm pada permukaan tanah. Kemudian pada tanah diberi sedikit air lalu digoreskan ke atas media PDA. Tutup cawan Petri lalu tunggu selama beberapa saat. Kemudian lihat apakah terdapat pertumbuhan bakteri pada media isolasi tanah. Yang kemudian pada air, siapkan media PDA, lalu ambil air. Apabila air diambil dari sungai, ambil menggunakan botol dan menghadap melawan arah arus air. Nah, kemudian air diambil 1 tetes dan diletakkan ke dalam media dengan bentuk zigzag. Setelah itu tunggu dan isolasi media pada air selama beberapa saat, kemudian lihat perubahannya. Kemudian yang ketiga ada pada udara. Nah, pada udara ini media pada PDA dibuka cawan Petrinya lalu diamkan selama beberapa menit. Kemudian tutup cawan Petri dan tunggu selama beberapa saat apabila terdapat perubahan atau pertumbuhan bakteri. Kemudian yang keempat ada bahan makanan. Nah, pada bahan makanan ini medianya contohnya itu pada bakso. Nah, bakso diiris tipis-tipis lalu ditumbuk, kemudian diletakkan di atas media PDA. Kemudian ditutup cawan Petri lalu tunggu beberapa saat dan lihat perubahannya. Kemudian pada daun diiris tipis dan diambil bagian dalam daun yang tipis lalu diletakkan di atas media serta tutup cawan Petri dan diamkan selama beberapa saat. Kemudian yang terakhir itu ada tubuh manusia. Nah, contohnya pada tubuh manusia ini seperti air liur. Nah, air liur ini diambil dan diletakkan di atas media lalu seperti air tadi dibentuk zigzag dan diamkan beberapa saat untuk mengetahui pertumbuhan bakterinya. Nah, pada isolasi bakteri ini apabila terdapat pertumbuhan bakteri, diamkan untuk menghitungnya itu menggunakan colony counter untuk menghitung apabila ada pertumbuhan bakteri tersebut. Kemudian soal selanjutnya itu metode penanaman isolat bakteri. Nah, metode penanaman isolat bakteri ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama stack plate. Nah, stack plate ini yaitu ujung kawat pada media digoreskan dengan membentuk zigzag pada media PDA. Selanjutnya ada pour plate. Nah, pour plate ini di mana ujung menggunakan medium yang masih cair atau belum padat. Nah, sedangkan pada spread plate itu teknik dengan menggunakan menaburkan suspensi bakteri di atas media. Nah, kemudian ada stand plate. Nah, stand plate ini
di mana ujung kawat digesekkan ke PDA di dalam tabung reaksi. Kemudian ada step plate. Nah, step plate ini di mana ujung kawat yang telah terdapat bakteri ditancapkan ke dalam media. Selanjutnya itu soal teknik pengenceran bertingkat. Nah, pengenceran bertingkat adalah pengenceran bertahap zat dalam suatu larutan. Nah, tujuannya itu agar dapat mengecilkan atau menurunkan jumlah bakteri yang tersuspensi dalam larutan tersebut atau dalam cairan. Baiklah, itulah yang dapat saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.